Pengamat politik dan ekonomi, Dr. John Palinggi, memuji langkah strategis Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun kepemimpinan. Menurutnya, Presiden Prabowo berhasil menunjukkan arah jelas dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan martabat nasional di tengah tekanan global. John menilai, Presiden tidak hanya fokus pada urusan teknis pemerintahan, tapi juga berani menata ulang tata kelola keuangan negara dan membuka kebocoran anggaran demi integritas bangsa. Ia pun mengapresiasi sikap Arif Prabowo terhadap para pemimpin sebelumnya, serta kemampuannya menjaga keseimbangan politik luar negeri dan nilai kemanusiaan, termasuk dalam isu Palestina. Bapak Presiden Prabowo bukan sekadar berbicara, tapi bekerja nyata, tegas John. Langkah-langkahnya menandai babak baru pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan, efisiensi, dan kehormatan Indonesia di mata dunia. Langkah-langkah Bapak Presiden selama 1 tahun ini, dia meletakkan dasar-dasar pemerintahannya itu dengan menegaskan kembali perlunya kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu diukur dari bagaimana kita bersatu, bagaimana kita rukun dan bersatu untuk menghadapi masalah bangsa dan negara. Kedaulatan juga diukur dari bagaimana kita menggunakan pinjaman-pinjaman luar negeri secara efisien dan efektif. Kedaulatan juga diukur bagaimana kita memiliki harga diri sebagai masyarakat internasional. Dan Bapak Presiden telah melangkah seperti itu. Saya perhatikan bahwa Bapak Presiden sangat menegaskan pentingnya martabat nasional. Martabat nasional yang harus kita miliki bersama untuk membangun bangsa dan negara. Memang langkah-langkah Bapak Presiden ini adalah menegaskan bahwa penggunaan pinjaman luar negeri ataupun dalam rangka pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun lembaga-lembaga lain, itu harus dilaksanakan dengan bertujuan bahwa muaranya itu buat kesejahteraan rakyat. Jadi dari sejumlah pernyataan-pernyataan Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, terlihat bahwa ini adalah baru data saja, itu sudah banyak kebocoran-kebocoran yang sangat menyedihkan, memprihatinkan kita sebagai anak bangsa. Nah, langkah-langkah ini penting. Keberanian seperti itu sangat penting. Sebab kalau tidak berani melihat data, dan Bapak Menteri Keuangan itu sudah menjamin bahwa data itu berdasarkan hasil yang saya dapatkan dari semua instansi yang dia nyatakan itu. Termasuk di dalamnya pengendapan 400 triliun dan lain sebagainya. Ini adalah masalah yang dihadapi Bapak Presiden. Tapi Bapak Presiden kan selalu menegaskan orang menghendaki Bapak Presiden ini segera melakukan tindakan-tindakan. Tidak seperti itu. Ini bukan di dalam rumah, di dalam RT RW atau kelurahan atau apa. Ini dalam bangsa dan negara. Bapak Presiden memahami kalau tepung campur dengan rambut, Bapak Presiden memahami bahwa dia harus mencabut rambut itu agar dan menjaga agar jangan tepungnya berhamburan. Seperti kasus yang dialami. Hampir 1 tahun kita heboh masalah-masalah yang terkaitan dengan presiden sebelumnya. Heboh bermacam-macam. Sampai-sampai hampir orang terkecoh dengan berita sana, berita sini. Tapi Bapak Presiden Prabowo memiliki suatu kearifan yang bersumber dari hatinya yang terpelihara untuk melihat bahwa Bapak Presiden Prabowo memahami bahwa pentingnya menghargai presiden-presiden sebelumnya dalam melanjutkan kepemimpinannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Bapak Prabowo tidak langsung mengikuti arus bahwa dia harus menghukum Bapak Presiden sebelumnya. Tidak harus bahwa membuat wakil presiden seperti itu.
pandangan orang itu sebagian besar negatif. Sebagian besar menghendaki Bapak Presiden menggilas Presiden dan Wakil Presiden sekarang ini. Presiden sebelumnya dan Wakil Presiden. Saya melihat, saya salut kepada Bapak Presiden bahwa dia memahami pentingnya menjaga nama baik orang. Terlepas dari ada mungkin kekurangan sana-sini, presiden-presiden sebelumnya, tetapi kita harus paham bahwa penyelenggaraan negara selama 10 tahun, dan saya ikuti sendiri, saya ada dokumennya juga. Kita ini kalau tidak dengan negosiasi Bapak Presiden sebelumnya dan timnya dengan negara Cina, mungkin kita sudah tutup. Saya ulangi, Bapak Presiden Prabowo sangat memahami peranan penting negara Cina, negara Tiongkok, Presiden Xi Jinping terhadap negara kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini berlangsung dari 2014 sampai 2024. Ada perjanjiannya itu. Kita dibantu sepenuhnya dari segi proyek infrastruktur nasional maupun proyek infrastruktur lainnya. Jadi semua yang ada itu adalah bantuan kepercayaan pinjaman. Orang semua memelesetkan bahwa dia banyak disimpangkan sana sini, banyak dikorupsi. Itu kan masalah lain. Kalau kita berbicara untuk yang lebih besar, jangan soal-soal kecil kita masalahkan. Karena membangun negara harus berpikiran positif, berpikiran besar. Tidak mungkin negara begini mau dibangun dengan pikiran negatif, bermusuhan, mencaci maki seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka terima kasih Bapak Presiden Prabowo memahami itu. Keputusan Presiden terkait dengan tim reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kan sudah dibentuk. Ya, sudah dibentuk. Ketuanya Pak Jimli Asidikia, saya kenal baik beliau. Jadi semua mereka yang non Polri di sana, saya yakin mereka adalah negarawan ya. Negarawan yang memikirkan bangsa dan negara ini. Tetapi mereka juga harus memikirkan bagaimana supaya polisi ini bisa melaksanakan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Karena pengalaman saya, ya selama 30 tahun lebih itu, saya lihat kepolisian sangat sulit melakukan tugasnya karena dengan interupsi berbagai LSM, dan seolah-olah mereka lah itu yang lebih tahu penyelidikan, mereka yang seperti penegak hukum, menginterview penegak hukum seperti itu. Nggak bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Belum lagi cercaan, cemoan, dan penghinaan, permusuhan kepada polisi. Nggak bisa jalan. Maka reformasi kepolisian harus mencantumkan terkait dengan kewibawaan polisi yang bisa diwujudkan dalam bentuk, ya misalnya cara memperlakukan masyarakat. Karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu adalah kepolisian mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri sambil menegakkan hukum dan menghormati HAM. Jadi sebetulnya ini sudah, cuma kan sering diinterupsi. Ya, tidak usah jauh. Dari TV aja deh. Bagaimana saudara? Bapak bisa membuktikan. Seperti pemeriksa itu loh. Padahal tidak bisa. Yang namanya penyidikan tidak boleh dibuka itu. Tapi dasar teman-teman kan ingin seperti apa? Jadi polisi menjadi diperiksa oleh wartawan gitu loh. Ya, saya menghormati tugas wartawan. Cuma kalau ke depan itu kalau bisa aspek-aspek yang terkait kerahasiaan penyidikan itu nggak usah didiskusikan di media massa, nggak usah, tunggulah dan ada pertanggungjawaban daripada reserse kriminal terhadap masyarakat. Ya, kan banyak yang lalu itu seperti polisi itu bodoh sekali ya. Polisi itu salah, polisi itu saya harus bawa ke presiden misalnya. Tapi nyatanya kan tetap aja bersalah. Ya, polisi tetap tegak dalam hal menegakkan hukum.
lapar hari ini, namun kepahitannya juga banyak. Jadi kalau dikatakan ini reformasi kepolisian sudah masuk orang negarawan, ada 4 situ, mantan Kapolri, Pak Listio Sigit, kemudian Pak Tito Karnavian, Badrodin Haiti, dan Pak Idam Aziz. Saya kira cukup bagus. Ada memang pendapat di luar bahwa mengapa tidak ada orang sipil situ yang mengerti HAM. Saya kira tidak perlu. Saya tegaskan tidak perlu. Ini urusan kenegaraan dan internal tidak pada tempatnya untuk dicampuri. Serahkan kepada Bapak Presiden, itu sudah mikirkan bagaimana supaya menyusun orang yang tepat dan memiliki loyalitas kepada negara dan juga kesetiaan juga pada Presiden. Ya, jadi ini penting sekali karena ini masalah bangsa negara. Tidak bisa asal naruh perwakilan, tidak bisa itu. Saya bilang tidak bisa. Ya, biarkan tim ini bekerja dan saya percaya akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya, apapun yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden, saya pribadi memahami dan sangat menyampaikan terima kasih karena langkah-langkah ini sering dianggap keliru, salah maupun tidak baik. Tapi saya tahu jalan pemikirannya bahwa ini pasti muaranya akan bermuara kepada stabilitas kita, stabilitas ekonomi, dan lambat laun akan terjadi stabilitas keamanan di bangsa ini untuk menuju satu stabilitas politik. Politik juga harus berusaha menjaga diri. Para teman-teman yang berada di legislatif menjaga diri supaya mulailah sekarang memikirkan bagaimana supaya mendukung segala program itu supaya terwujud kesejahteraan rakyat bersama. Hindarilah, mulai sekarang usahakan hindarilah pemikiran-pemikiran di semua pejabat negara, mulai dari pusat sampai ke daerah. Sudah saatnya, sudahlah yang lalu kita sudah tidak usah pikirkan. Tapi ke depan ini berubahlah ke arah yang lebih baik supaya bangsa ini tetap tegak dan juga Bapak Presiden tenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.